Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya A. Setiawan, nomor NIM 2892250196 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan soal ujian akhir semester 1 dari mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Darmenis SEMM. Silakan disimak. Dari soal UAS yang diberikan, ada 5 pilihan soal yang saya akan sampaikan di dalam video ini. Yang pertama, kompetisi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis. Apa akibat yang ditimbulkan bila etika bisnis diabaikan? Berikan contoh realita yang terjadi di dunia bisnis. Yang kedua, ada hubungan yang sinergis antara etika bisnis dan laba perusahaan. Bagaimana dengan perusahaan yang berhasil membohongi konsumennya dan berhasil meraup keuntungan yang tinggi? Apa penjelasan Anda dalam memandang fenomena ini? Yang ketiga, moral yang tinggi terbukti membawa sukses perusahaan dalam jangka panjang atau sukses yang berkelanjutan. Apakah ini bukan hanya slogan saja? Adakah perusahaan yang sudah sukses menerapkan hal tersebut? Berikan contohnya. Yang keempat, salah satu masalah etika bisnis adalah suap atau bribery. Bagaimanakah praktek ini dijalankan? Bagaimana pula cara penanggulangannya? Yang kelima, bahaya rokok bagi kesehatan memang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran. Tetapi mengapa produk rokok tersebut tetap laku keras dan meraih menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap penerimaan pajak melalui cukai rokok? Tolong dijelaskan. Dampak akibat etika bisnis diabaikan di perusahaan. Perusahaan yang memegang teguh etika bisnis dan nilai-nilai moral dalam menjalankan usahanya akan menciptakan konsumen yang loyal. Loyalitas ini timbul karena adanya kepercayaan atau trust dari konsumen bahwa perusahaan tidak melakukan kecurangan atau hal-hal negatif yang dapat merugikan konsumen. Tanpa etika dalam berbisnis, persaingan antar perusahaan dapat menjadi tidak sehat. Konsumen menderita, terjadi pencemaran lingkungan atau menimbulkan praktek monopoli perdagangan. Contoh realita pelanggaran etika dalam dunia bisnis. Pertama, mencuri ide bisnis orang lain. Mencuri ide bisnis orang lain salah satu pelanggaran etika dalam usaha karena akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, penipuan atau suap. Dampak dari penipuan dan suap dalam usaha menghambat daya saing yang tidak kompetitif dan akan merugikan konsumen karena produk yang dijual tidak sesuai dengan aslinya. 3. Menggunakan foto atau produk orang lain. Cara ini merupakan plagiatisme dalam usaha karena keterbatasan ide bisnis dan ini merupakan pelanggaran yang berat. Fenomena keuntungan perusahaan tinggi dengan membohongi konsumen. Perusahaan dalam praktik bisnisnya melakukan kecurangan atau kebohongan kepada pelanggan biasanya tidak akan bertahan lama dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan tersebut memang akan untung banyak di awal, tapi cepat atau lambat perusahaan itu akan hancur atau bangkrut karena kepercayaan konsumen tidak ada lagi. Dengan hilangnya kepercayaan konsumen atau trust, maka dengan sendirinya proses bisnis tidak berjalan. Contoh perusahaan yang sudah menerapkan etika dan moralitas dalam menjalankan bisnisnya. Moral yang tinggi terbukti membawa sukses perusahaan dalam jangka panjang atau sukses yang berkelanjutan.
PT Pupuk Indonesia Persero adalah salah satu perusahaan BUMN yang sudah menerapkan etika dalam berbisnis. Seperti contohnya di antara sebagai berikut: kebijakan larangan gratifikasi dan anti suap, kebijakan dan prosedur pelaporan whistleblower, kebijakan anti fraud perusahaan, dan kebijakan keterlibatan dalam politik, kebijakan perusahaan untuk patuh terhadap undang-undang. Berikut saya sampaikan profil singkat terkait PT Pupuk Indonesia Holding Company. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat, namun tidak diikuti oleh bertambahnya lahan pertanian. Tentunya, hal ini mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan upaya strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satu upayanya adalah melalui intensifikasi pertanian dengan pola pemupukan berimbang. Penggunaan pupuk telah terbukti meningkatkan produktivitas pertanian. Pemanfaatan pupuk yang berimbang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produksi pertanian. Pupuk memiliki peran tak tergantikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Selama lebih dari setengah abad, kami telah hadir di tengah masyarakat petani, mengantarkan pupuk hingga ke pelosok Nusantara dengan segala daya upaya. Dengan didukung oleh berbagai fasilitas, mulai dari dermaga-dermaga khusus, armada kapal, hingga jaringan distributor dan kios yang tersebar di seluruh negeri, kami menjamin distribusi pupuk sampai kepada para pelanggan sesuai prinsip 6 tepat, yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat lokasi, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat harga. Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pupuk Indonesia siap menjadi mitra yang tepat bagi pemerintah. Kami memiliki pabrik-pabrik berteknologi mutakhir dengan kapasitas produksi terbesar di Asia Tenggara. Kami telah menjadi salah satu pemain terbesar di pasar Asia Pasifik. Pabrik-pabrik pupuk kami terletak di lokasi-lokasi strategis antara lain PT Pupuk Kaltim di Bontang, Petrokimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, Pupuk Kujang di Cikampek, dan Pupuk Iskandar Muda di Lok Sumawe. Kami tidak hanya melayani sektor tanaman pangan, tapi juga melayani sektor perkebunan, industri, serta pasar ekspor. Sejak diresmikannya nama Pupuk Indonesia pada 3 April 2012, hingga kini kami memiliki 10 anak usaha yang bergerak di bidang industri pupuk, EPC, perdagangan, logistik, energi, dan pangan. Dengan struktur dan sinergi bisnis yang kokoh, Pupuk Indonesia siap mengembangkan bisnis untuk memberikan nilai tambah bagi bangsa dan negara. Kami bertekad terus meningkatkan pelayanan dengan menjaga profesionalitas dan integritas SDM dengan mengimplementasikan sistem Good Corporate Governance. Selain itu, kami juga sangat mengutamakan budaya kesehatan dan keselamatan kerja dengan menerapkan standar keselamatan yang tinggi dalam setiap kegiatan operasional kami. Kami sadar, kesuksesan tidak hanya dilihat dari kinerja bisnis, namun juga peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Melalui program kemitraan dan bina lingkungan, kami melakukan pembinaan terhadap lebih dari 55.000 mitra binaan, melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, serta berbagai program pelestarian lingkungan yang dilaksanakan melalui anak-anak perusahaan kami.
Pupuk Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan keberlanjutan perusahaan dengan meningkatkan efisiensi melalui revitalisasi pabrik, serta mengembangkan bisnis melalui diversifikasi bidang usaha, serta mengembangkan industri petrokimia untuk meningkatkan daya saing di kancah internasional. Dengan semangat profesionalisme, Pupuk Indonesia bertekad untuk terus mengamankan ketahanan pangan nasional dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan bangsa. Pupuk Indonesia, sinergi untuk ketahanan pangan. Mari kita lanjut pemaparan berikutnya. Praktek suap bribery dan cara penanggulangannya. Suap atau bribery bermula dari asal kata bribery dari bahasa Prancis yang artinya adalah begging, mengemis atau vagrants atau penggelandangan. Dalam bahasa Latin disebut briba yang artinya piece of bread given to beggar. Artinya sepotong roti yang diberikan kepada pengemis. Orang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan terutama bagi si penerima suap. Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya, suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginan tercapai, baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak disuap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu, umpamanya dalam pemberian izin atau pemberian proyek pemerintah. Suap sering diberikan kepada para penegak hukum, umpamanya polisi, jaksa, atau hakim. Demikian juga kepada para pejabat bea cukai, pajak, dan pejabat-pejabat yang berhubungan dengan pemberian izin, baik berupa izin berusaha, izin mendirikan bangunan, dan lain-lain. Penanggulangan praktek suap dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut. 1. Membangun substansi hukum atau legal substance yang kuat, yang membuat efek jerak bagi para pelaku suap, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, membentuk struktur hukum yang independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain dari substansi hukum dan struktur hukum, segala birokrasi yang ada dibuat mudah dan sederhana, sehingga praktek suap untuk memperlancar dan memuluskan proses dengan cara suap dapat dihindari. Selanjutnya, pembahasan nomor 5, faktor produk rokok laku keras di pasaran. Merokok adalah faktor dari banyak masalah kesehatan. Salah satunya adalah yang mempengaruhi sistem pernapasan. Meski dampak negatif dari merokok telah banyak diketahui, menghentikan kebiasaan merokok tetap tidak mudah bagi banyak orang. Pasalnya, rokok dapat menimbulkan kecanduan. Zat adiktif pada rokok yang menyebabkan kecanduan adalah nikotin. Dilansir dari Health Information University, Universitas Gadjah Mada, di dalam tembakau terdapat lebih dari 3.000 senyawa. Namun yang paling menimbulkan efek kecanduan adalah nikotin. Dalam hal ini, ketergantungan atau kecanduan dapat diartikan sebagai kondisi ketika suatu zat dapat mengkontrol perilaku seseorang. Salah satunya adalah perilaku kecanduan. Selain faktor rokok laku di pasaran, salah satunya adalah efek candu atau ketagihan. Rokok sangat mudah diperoleh, misalkan dari warung kecil sampai dengan supermarket dapat menjual produk rokok atau tersedia dengan bebas.
Apa itu cukai? Cukai adalah alat untuk pengendalian konsumsi barang yang dianggap punya dampak negatif terhadap kesehatan. Apakah dengan adanya kenaikan cukai ini konsumsi rokok bisa berkurang? Para ekonom melihat kenaikan tarif cukai hasil tembakau ini kurang inline karena biasanya selalu sesuai atau sejalan dengan tingkat inflasi dan pendapatan masyarakat yang bertambah. Selain itu, harga rokok di Indonesia masih relatif terjangkau dibandingkan dengan negara-negara lain untuk satu bungkus rokok ya, sehingga masih terjangkau oleh kalangan masyarakat menengah, sehingga produk rokok masih banyak dibeli. Selain itu juga kultur atau kebiasaan di Indonesia tentang merokok menjadi kebiasaan yang turun-temurun ya. Karena memang negara kita adalah penghasil tembakau terbaik di dunia, sehingga perokok di Indonesia itu sering ditemukan di mana-mana ya, di sekitaran lingkungan kita ya, di jalan, di tempat umum, bahkan mungkin di instansi-instansi pemerintah pun masih kita bisa temukan perokok-perokok aktif ya. Itu mungkin salah satu kenapa produk rokok sangat laku di pasaran ya, karena konsumsinya sangat banyak. Demikian penjelasan presentasi tentang ujian akhir semester untuk mata kuliah etika bisnis. Dari saya menyampaikan terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklum. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menjadikan nilai terbaik untuk pribadi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.